Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, insya Allah kita akan mempelajari bab istihadah, dan untuk kita tahu atau menghukumi mana yang istihadah dan mana yang haid, kita harus tahu dulu bahwa orang istihadah itu ada beberapa macam atau ada beberapa golongan, dan orang tersebut masuk pada golongan yang mana gitu. Udah pernah saya sampaikan di video saya sebelumnya bahwa ada 7 macam atau 7 golongan orang yang istihadah, dan kita insya Allah akan mempelajarinya satu persatu dan akan memulainya sekarang dari nomor yang pertama, yaitu mubtada mumayyazah. Ini orang mustahadah atau orang istihadah yang golongan pertama. Nah, ini buku ini saya ambil dari salah satu referensi saya yang mana kemarin udah pernah saya spill ya. Udah saya sepil beberapa kitab dan buku referensi tentang fikih wanita atau tentang haid, nifas, dan juga istihadah. Saya pernah men-share-nya di story saya, dan ini salah satunya saya ambil sebagai contoh karena saya rasa ini yang paling mudah untuk kita jadikan media pembelajaran, jadikan media contoh pada kesempatan kali ini. Nah, baik teman-teman, kita akan membahasnya insyaallah satu persatu. Kita akan memulainya dari yang pertama, yaitu mubtada mumayyizah. Mubtada mumayyizah ini adalah orang istihadah ya, orang istihadah yang dia tuh mengeluarkan darah melebihi 15 hari, tapi dia sebelumnya belum pernah haid. Jadi kalau misal ada anak gadis, dia baru pertama kali haid atau keluar darah langsung melebihi dari 15 hari. Sedangkan dia meskipun baru pertama kali mengeluarkan darah dan lebih dari 15 hari, dia sudah mengerti bahwa darah yang keluar itu lebih dari satu macam. Dia bisa membedakan atau memahami tentang kuat lemahnya darah ya. Jadi sekali lagi, dia ya, mubtada mumayyizah ini adalah orang yang pertama kali mengalami haid atau mengeluarkan darah lebih dari 15 hari dan dia mengerti tentang kuat lemahnya darah ya. Oke. Nah, contoh wanita ini mengeluarkan darah hitam ya. Darah hitam ini kalau dari segi sifat kemarin, dari segi warna, hitam ini adalah yang kuat, yang paling kuat. Kemarin sudah kita bahas ya di video saya sebelumnya tentang kuat lemahnya darah, tentang darah yang kuat itu urutannya seperti apa, sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Misalnya ini ada seorang wanita mengeluarkan darah hitam atau dihukumi sebagai darah kuat atau qawi istilahnya. Nah, selama 5 hari. Kemudian disusul darah merah. Darah merah itu darah lemah atau doif ya, sampai melewati 15 hari atau sebulan atau juga beberapa bulan. Nah, hukumnya ini mubtada mumayyizah itu haidnya dikembalikan pada darah qawi atau darah kuat, yakni semua darah qawi atau darah kuat adalah haid, sedangkan darah doifnya adalah darah istihadah meskipun itu berlangsung beberapa lama gitu ya. Jadi dalam contoh di atas ya, haid 5 hari darah hitam, lalu darah yang merah semuanya istihadah meskipun beberapa bulan atau beberapa tahun bisa jadi. Contohnya nih, ilustrasinya seperti ini. Tanggal atau dari hari pertama ya sampai kelima itu mengeluarkan darah hitam ya, darah hitam. Kemudian berikutnya sampai melewati 15 hari itu darahnya merah. Nah, kalau terjadi seperti ini kasus untuk mubtadaah ya. Mubtadaah adalah orang yang pertama kali mengalami haid dan langsung melewati 15 hari, melewati masa 15 hari darah yang keluar. Nah, untuk yang seperti ini misalnya nih, saya ulang lagi, 5 hari keluar darah hitam, kemudian berikutnya darah merah sampai melewati 15 hari ya. Jadi yang dihukumi sebagai haid itu hanya yang hitam saja, yang hitam saja. Sedangkan yang ini, yang darah merah ini dihukumi sebagai istihadah
ya. Nah, catatan pentingnya juga mubtada'ah mumayyiza dihukumi seperti ini, dihukumi demikian kalau memenuhi 4 syarat. Apa saja 4 syarat itu? Ya, jadi seperti gambar ini, yaitu kalau syarat yang pertama adalah darah qawi tidak kurang dari sehari semalam atau 24 jam. Darah qawi yaitu darah kuat ya, qawi adalah kuat. Darah qawi tidak kurang dari sehari semalam atau 24 jam. Nah, ini darah kuatnya kan tidak kurang nih. Ini kan 5 hari. Jadi darah kuatnya kan tidak kurang dari 24 jam atau sehari semalam. Jadi kalau tidak kurang dari 24 jam, berarti ini masuk pada syarat yang pertama. Ini ya yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, darah qawi tidak lebih dari 15 hari. Kita lihat lagi. Ini kan tidak lebih, darah qawinya, darah hitamnya atau darah kuatnya tidak lebih dari 15 hari, betul? Ya. Kemudian syarat yang ketiga, darah dhaif tidak kurang dari 15 hari. Dhaif ini lemah. Jadi darah lemah tidak kurang dari 15 hari. Darah lemah kita coba lihat lagi. Darah lemahnya tidak kurang dari 15 hari. Ini kalau dihitung dari sini sampai sini, ini tidak kurang dari 15 hari. Maka ini memenuhi syarat yang tadi, ya, yang gambar yang tadi. Nah, akan tetapi kalau darah dhaif terhenti sebelum mencapai 15 hari, maka tidak harus memenuhi syarat tersebut. Nah, kalau tidak sampai 15 hari syarat darah dhaifnya, darah lemahnya, maka tidak harus memenuhi syarat, tidak harus memenuhi 3 syarat itu gitu. Jadi, meskipun tidak mencapai 15 hari sudah memenuhi syarat. Meskipun tidak 15 hari sudah memenuhi syarat. Jadi, seperti mengeluarkan darah qawi 10 hari, ini contoh ya. Seperti mengeluarkan darah qawi 10 hari lalu darah dhaif 10 hari, maka haidnya 10 hari yang pertama, darah qawinya gitu. Ini ilustrasinya. Ini ilustrasi dari yang ini. Ya, dari yang 10 hari. Tanggal 1 sampai intinya dari hari pertama sampai 10 hari itu hitam, 10 hari berikutnya merah. Maka yang keempat di sini darah dhaif harus keluar terus menerus. Ini contoh dari sini ya. Nah, kalau yang seperti ini yang dihukumi haid, yang hitam saja, yang istihadah ini yang merah. Kayak gitu. Syarat yang keempat ini kan 1 tadi, 2, 3, dan ini yang keempat. Ini syarat yang keempat, darah dhaif harus keluar terus menerus, yakni langsung dhaif, tidak dipisah oleh darah qawi meskipun dipisahkan oleh naqo atau tidak keluar darah. Nah, kalau sudah memenuhi 4 syarat di atas, maka semua darah qawi dan masa tidak keluarnya darah yang memisahkan, kalau ada ya, dihukumi haid, dan semua darah lemah adalah istihadah meskipun sampai beberapa bulan atau tahun, baik darah qawi itu keluar lebih dahulu atau di tengah-tengah ataupun terakhir, seperti gambar di bawah ini. Nah, ini ada. Kalau misalnya darah qawi keluarnya di awal 1 sampai 5, ini darahnya hitam, darahnya kuat. Kemudian darah lemah, darah merah, darah lemah, ya, maka yang dihukumi haid adalah yang hitam saja, yang di awal. Ini contoh kalau misalnya darah kuatnya keluar di tengah. Nah, keluar di tengah, jadi kalau misalnya 1 sampai 10 itu darahnya merah, kemudian berikutnya sampai 15 di sini darahnya hitam, kemudian merah lagi kayak gitu. Jadi darah kuatnya berada di tengah-tengah masa gitu. Nah, yang seperti ini juga yang dihukumi adalah yang kuat atau yang hitam. Kemudian ini contoh yang ketiga, kalau misalnya darah qawi atau darah kuatnya itu berada di akhir masa. Jadi misalnya merah semua awalnya, kemudian hitam di akhir, kayak gitu. Maka yang dihukumi sebagai haid itu yang hitam atau yang kuat, seperti itu ya. Nah, contoh-contoh yang mulai dari 1, 2, dan 3, darah kuat di awal, di tengah, dan di akhir seperti ini kalau memenuhi 4 syarat tadi.
Nah, kalau misalnya tidak memenuhi salah satu dari yang 4, ya, misalnya tidak memenuhi syarat dari salah satu yang 4 syarat tadi, maka yang dihukumi darah haid bukan darah qawi, akan tetapi darah haidnya itu sehari semalam atau 24 jam. Seperti itu. Lalu istihadah 29 hari kalau misalnya itu dalam jangka 30 hari. Jadi dalam 1 bulan itu yang dihukumi haid hanya satu hari. Ilustrasinya seperti ini. Ini darah qawi yang kurang dari 24 jam. Ilustrasinya adalah seperti ini ya. Misalnya nih dalam 30 hari ini keluar darah hitam tidak sampai 24 jam. Darah hitamnya hanya 22 jam. Kemudian setelah itu darahnya merah semua. Kayak gitu. Maka haidnya disebut haid 24 jam. Haidnya hanya 24 jam atau sehari semalam saja. Sisanya itu istihadah. Maka nanti yang istihadah itu hari yang istihadah itu harus diganti kalau dia meninggalkan pasti meninggalkan sholat gitu, karena disangkanya awalnya kan haid semua. Setelah 15 hari nanti akan ada pembahasan harus bersuci di tanggal keberapa, itu nanti ada pembahasannya sendiri untuk masa sucinya. Nah, intinya kalau misalnya hitam tidak atau darah kuatnya tidak sampai 24 jam, hanya 22 misalnya atau 23 misalnya, maka itu dihitung kemudian setelah yang 23 atau 24 jam hitam itu kemudian setelah itu merah atau darah lemah, maka dihukumi yang haid hanya sehari semalam atau 24 jam. Nah, ilustrasi yang kedua, darah qawi melebihi 15 hari. Ini kalau misalnya darah qawinya, darah kuatnya lebih dari 15 hari, misalnya sampai 16 hari. Ya, maka juga dihukumi sehari semalam saja haidnya, karena ini sudah melampaui batas, ya, dan ini juga tidak memenuhi syarat. Yang di atas juga tidak memenuhi syarat, yang di bawah ini juga tidak memenuhi syarat, melampaui batas. Ini kurang dari batas, ini lebih dari batas. Maka kalau kurang atau lebih dari batas seperti tadi, tidak sesuai dengan syarat-syarat yang tadi kita bahas, maka yang dihukumi haid seperti itu hanya sehari semalam atau 24 jam. Adapun ilustrasi yang ketiga itu darah dhaif, kurang dari 15 hari. Darah lemahnya kurang dari 15 hari. Ini ilustrasinya ya. Misalnya hitam di sini. Hitam ini terjadi sampai 4 hari sebetulnya. Cuma hitungan jamnya ya. Oh ya, ini darah kuatnya ini 4 hari misalnya ya. Kemudian darah lemahnya ini darah hitamnya 4 hari. Ini sudah kemudian setelah darah hitam, darah merah. Darah merahnya ada di tengah-tengah antara hitam-hitam. Ada di tengah merah, ada di tengah darah hitam, atau darah lemah ada di tengah-tengah darah kuat. Seperti itu. Ilustrasinya seperti ini, maka ini pun juga dihukumi haid 24 jam atau sehari semalam. Kenapa kok dihukumi 24 jam? Kenapa kok diambil hanya 24 jam yang dihukumi haid? Karena ini kurang, darah lemahnya ini kurang dari 15 hari. Kalau dihitung dari sini sampai sini ini kurang dari 15 hari. Maka tidak memenuhi syarat tadi, syarat yang kita bahas tadi. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Contoh ya, ilustrasi yang keempat. Ilustrasi yang keempat, darah dhaif diselang-selingi darah qawi. Jadi hitam merah hitam. Ya. Ini juga dihukumi sebagai haid 1 hari 1 malam saja atau 24 jam saja. Kenapa? Sekali lagi karena
Alasannya ini tidak memenuhi syarat yang tadi. Ya, darah doifnya diselang-selingi darah qawi. Seperti itu. Intinya dari contoh yang sampai 4 ini, 1, 2, 3 sampai 4 yang ini semua darah haidnya bukan darah qawi. Ya, bukan mengacu atau bergantung pada darah hitamnya atau darah kuatnya, tetapi hanya sehari semalam dari permulaan keluarnya darah. Kalau darah yang demikian terus keluar sampai sebulan atau beberapa bulan, maka hukumnya haid sehari semalam, lalu suci 29 hari tiap-tiap bulan. Seperti itu. Catatan, kalau disebut mumayyizah, maka maksudnya mumayyizah yang memenuhi 4 syarat. Sedangkan mumayyizah yang tidak memenuhi salah satu syarat di atas disebut mumayyizah faqidatus syarti. Ya, mumayyizah yang tidak memenuhi syarat. Ya, ini referensinya. Kemudian ini ada catatan faidah. Kalau mubtada'ah mumayyizah itu darahnya tidak hanya 2 macam tetapi 3 macam atau lebih, maka semua darah selain darah yang paling lemah, semua darah selain yang paling lemah adalah darah haid. Lalu darah yang paling lemah sendiri adalah istihadah. Sebab selain darah yang paling lemah sendiri, semuanya termasuk darah qawi. Demikian tadi kalau memenuhi 3 syarat. Ya, kalau memenuhi 3 syarat, darah yang paling kuat keluar lebih dahulu. Kemudian darah yang di bawahnya atau berurutan. Oh, ini syaratnya ya, 3 syarat ini ya. Ini saya ulangi lagi ya. Sebab selain darah yang paling lemah sendiri, semuanya termasuk darah qawi. Oh ya, oke. Demikian tadi kalau memenuhi 3 syarat. Apa saja syaratnya ini? 1, darah yang paling kuat keluar lebih dulu. Kemudian darah yang di bawahnya atau berurutan. Oh ya, misalnya awalnya hitam, kemudian merah, kemudian setelah merah itu ada percampuran ya, campuran antara hitam dan merah kayak gitu, atau merah dan kuning, intinya berurutan seperti urutan macam-macam darah. Itu kan udah pernah dibahas tuh tentang macam-macam darah, intinya berurutan. Setelah misalnya hitam, merah, kemudian setelah merah itu agak belanda gitu, agak coklat gitu ya, bercampur-campur gitu. Kemudian setelah itu kuning, lalu keruh. Nah, kalau berurutan seperti itu, intinya yang dikatakan istihadah itu yang paling lemah. Selain yang paling lemah itu dihukumi sebagai haid gitu. Kalau berurutan ya. Kemudian yang syarat nomor 3, jumlah darah yang paling kuat dengan darah kuat di bawahnya. Nah, jumlah darah yang paling kuat dengan darah kuat di bawahnya selain darah yang paling lemah, yaitu tidak melebihi 15 hari. Jadi kalau jumlah darah yang paling kuat itu dengan darah kuat di bawahnya, misalnya hitam 10 hari, kemudian merah 14 hari ya, misalnya merahnya 15 hari, maka ini masuk kategori yang syarat ini ya. Contohnya jumlah darah yang paling kuat, yang paling kuat misalnya kan hitam, dengan darah kuat di bawahnya merah misalnya ya, selain darah yang paling lemah, tidak melebihi 15 hari. Jadi hitam sama merah tadi tidak melebihi 15 hari, seperti itu maksudnya. Kemudian ini contoh. Oh, di sini bahasanya abu-abu ya. Kalau saya tadi mengatakan belanda atau bisa disebut coklat gitu. Karena susah kalau tidak terlalu tahu warna, itu belanda itu warna apa nanti bingungan. Kalau saya mengistilahkan belanda itu sebagai coklat, karena biasanya yang kita lihat itu memang coklat kok.
antara merah sama kuning gitu percampurannya, jadi kan coklat akhirnya kan. Belanda kalau di sini bahasanya abu-abu karena mungkin percampuran kayak gitu maka disebut abu-abu, di atasnya kuning ya. Ini contohnya nih, contoh yang tadi, keluar darah hitam selama 6 hari, kemudian merah ya, kemudian abu-abu atau bisa disebut coklat lah, kayak gitu istilah kita coklat. Banyak yang lebih memahami coklat ya, karena biasanya urutannya memang kayak gitu, biasanya hitam, merah, coklat, biasanya kayak gitu. Jadi hitam, merah, coklat gitu, atau abu-abu. Di sini bahasanya abu-abu, istilahnya abu-abu kalau di buku ini. Kalau saya mengistilahkan secara pribadi, saya mengistilahkan coklat karena menurut saya itu warnanya warna coklat yang sering saya jumpai kayak gitu ya. Jadi keluar darah 6 hari hitam, setelah itu merah, lalu abu-abu atau coklat, terus di sini terakhir kuning. Maka yang dihukumi haid itu 3 darah ini selain kuning gitu, karena kuning ini kan yang paling lemah, di antara ini ya, di antara ini. Kalau misalnya di sini ada lagi keruh, misalnya di sini ada keruh, berarti selain yang keruh ini semuanya haid. Selain yang keruh, kan ada tuh keruh sisa-sisa dari yang apa ya, sehabis kuning itu, setelah kuning itu kan ada kayak ngeflag dikit gitu, keruh lah kayak gitu. Yang kayak gitu tuh yang selain yang paling lemah semuanya haid kayak gitu, kalau itu belum 15 hari seperti itu ya. Kalau misalnya kayak gini nih kasusnya, ini kan cuma yang 15 hari kan sampai sini. Misalnya di sininya nih, ini yang kuningnya ini bagi 2 nih, atau kuningnya ada di sini, misalnya kuningnya ada di sininya nih keruh, maka di sini nih namanya semuanya darah istihadah, yang di sini ini haid. Ya contoh gampangnya seperti gambar ini sajalah. Kalau ini ya hitam, merah, abu, ini semuanya kan 15 hari nih. Ya, 15 hari. Jadi ini semuanya haid. Sedangkan yang lebih dari 15 hari ini istihadah. Ini tidak termasuk haid. Pada gambar di atas, haidnya 1 sampai 15 ya. Kalau tidak memenuhi salah satu dari 3 syarat tersebut, maka yang dihukumi haid hanya darah yang paling kuat. Kalau tidak memenuhi 3 syarat yang ini, maka yang dihukumi haid yaitu darah yang paling kuat. Contohnya seperti ini, misalnya merah, hitam, kuning, ada 3 warna. Kalau tidak memenuhi ini kan tidak memenuhi syarat tuh ya, tidak memenuhi syarat yang tadi yang 3, maka yang dihukumi hanya yang hitam saja, yang kuat saja. Pada gambar di atas haidnya 6 hari, yaitu dari tanggal 7 sampai tanggal 12 gitu, 7 sampai 12 di sini. Sebab darah hitam tidak berada di paling depan. Contoh alasannya karena darah yang kuat tidak berada di depan. Ini keterangannya dari Al-Jamal juz 1 halaman 248. Ya, berikutnya kita akan membahas tentang mandi dan salatnya bagi mubtada mumayyizah. Wallahu a'lam bishawab.